Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon, menyerang alam iblis secara langsung. Itulah rencana Roman Dimitri dan apa yang ingin ia bahas di konferensi internasional. Informasi tersebut benar-benar menggemparkan setiap perwakilan kerajaan yang hadir. Tentunya dahulu mereka hanya menganggap alam iblis sebagai dongeng, tapi setelah mengetahui fakta apa yang terjadi di Kronos, mereka pun mengetahui kebenarannya. Dan jika Alexander yang sebegitu kuatnya hanyalah kaki tangan para iblis, jadi seberapa kuatkah mereka sebenarnya? Oleh sebab itulah Raja Umberto mengangkat tangannya dan memberikan usulan yang intinya sepertinya ia tidak setuju dengan rencana tersebut. Ada beberapa alasan. Pertama, dari apa yang ia ketahui, para iblis tidak bisa menggunakan kekuatan seutuhnya saat berada di dunia lain, yang artinya jika berperang langsung dengan para iblis di dunia mereka, itu berarti mereka harus melawan para iblis dengan kekuatan penuh mereka. Lalu yang kedua, jika Kaisar Dimitri yang merupakan harapan dunia dikalahkan di alam iblis, itu berarti sama saja dengan mempercepat kehancuran benua. Dan seluruh perwakilan dari kerajaan lainnya nampaknya setuju dengan apa yang diutarakan oleh Raja Umberto. Tapi Kaisar Roman Dimitri kembali memberikan penjelasan. Kenapa kalian begitu khawatir? Bahkan saat melawan Alexander, aku sama sekali belum menggunakan kekuatan penuhku. Lalu aku juga membaca ingatan dari Alexander yang intinya para iblis tengah mencari cara untuk bisa memasuki benua Salamander tanpa harus memangkas kekuatannya. Dan cara tersebut nampaknya hampir ditemukan, yang artinya tinggal menunggu waktu sampai benua Salamander diinvasi oleh para iblis dengan kekuatan penuh mereka. Tentunya itu adalah informasi yang membuat setiap orang terkejut, karena jika apa yang dikatakan Roman Dimitri benar, itu berarti mereka hanya tinggal menunggu waktu dan harganya akan menjadi lebih besar jika para iblislah yang menyerang terlebih dahulu. Oleh sebab itulah, daripada menunggu serangan para iblis, lebih baik menyerang mereka secara langsung. Ya, agar mereka bisa hidup tenang di masa depan, mereka harus mencabut akar permasalahannya. Roman juga menjanjikan bahwa ia sangat yakin bisa mengalahkan Raja Iblis. Setelahnya, pertemuan pun berakhir. Roman tidak ingin memaksakan kehendak setiap orang. Oleh sebab itulah ia memberikan waktu 2 hari untuk memikirkan apakah mereka menerima atau menolak rencana dari Kaisar Dimitri. Tentunya itu menjadi dilema bagi setiap raja. Bertarung melawan iblis bukanlah perkara mudah, bahkan masih sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan Alexander yang hanyalah antek-antek dari para iblis. Tentunya Roman merupakan pengecualian. Raja Umberto yang dulunya merupakan pimpinan klan Rex masih bingung tentang keputusan apa yang ia buat. Tentunya ia tahu benar bagaimana kemampuan dari Kaisar Roman Dimitri karena ia menemani Roman saat penaklukan Kronos. Tapi ia juga tidak menyangka bahwa Roman bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menaklukkan Alexander. Dan di tengah-tengah kebingungan tersebut, Edwin Hector yang berada di sekitar Raja Umberto pun memberikan masukan. Ia berkata, "Kenapa kau tidak terlalu yakin dengan Yang Mulia? Dari apa yang aku lihat sampai sejauh ini, Yang Mulia, Kaisar Roman Dimitri merupakan seseorang yang bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi nyata."
Dimulai dari insiden terdahulu saat Roman memenangkan pertempuran di perbatasan selatan melawan dirinya. Dahulu Edwin Hector sangat yakin bahwa Kairo tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Roman memutarbalikkan segalanya. Dan insiden di Kekaisaran Kronos juga sama. Baru beberapa tahun yang lalu setiap orang pasti meyakini bahwa menaklukkan Kronos adalah hal yang mustahil. Tapi Roman membuat hal tersebut menjadi nyata. Oleh sebab itulah Edwin Hector sangat yakin apapun yang dilakukan oleh Kaisar Dimitri akan berakhir dengan kesuksesan. Dan tak terasa 2 hari pun berlalu. Pada akhirnya setiap orang nampaknya setuju dengan rencana Kaisar Roman Dimitri. Tapi tentu saja masih ada sebuah pertanyaan. Raja Umberto lah yang bertanya. Ia ingin mengetahui bagaimana rencana Kaisar Dimitri untuk bisa menyerang alam iblis. Lalu Roman pun memerintahkan Lukas untuk maju dan memperlihatkan sesuatu, dan ternyata itu adalah Karman dan juga wilayah Odelia. Karman adalah dalang pemberontakan di wilayah tanpa hukum Odelia. Dan untuk mendapatkan informasi tentu saja Karman diinterogasi. Ditemukan energi iblis di dalam tubuh Karman, dan sepertinya ada beberapa energi iblis juga yang tersisa di wilayah kerajaan Odelia. Nampaknya saat Alexander menghancurkan Odelia itu bukan hanya kebetulan semata. Dari informasi tersebut saja beberapa raja dapat menyimpulkan bahwa Odelia mungkin memiliki beberapa celah yang terhubung dengan alam iblis. Dan ternyata asumsi mereka benar. Roman kembali memberikan beberapa penjelasan. Pertama, terkait hilangnya Ratu Isabella dari kerajaan Luna. Dari apa yang Roman ingat, terakhir kali Isabella terlihat adalah di wilayah Umberto, dan sepertinya Isabella melewati Umberto untuk bisa menuju ke Odelia. Oleh sebab itulah, untuk memastikan hal tersebut, ia meminta para Saintless dari kerajaan Luna untuk memeriksa sisa-sisa energi iblis yang berada di Odelia. Untungnya karena kekuatan pohon dunia di benua Arkadia telah pulih, kekuatan para Saintless dari kerajaan Luna juga telah kembali, dan menelusuri jejak para iblis nampaknya merupakan perkara yang tidak terlalu berat, walaupun butuh memerlukan beberapa hari. Oleh sebab itulah Roman juga meminta agar setiap orang tidak terlalu memikirkan terkait peperangan dengan alam iblis. Roman hanya meminta mereka untuk bersiap-siap, dan saat mendapatkan informasi terbaru, Roman akan menyampaikan hal tersebut kepada setiap kerajaan. Dan itulah akhir dari konferensi internasional. Saat para raja kembali ke wilayah mereka, para raja pun menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan kompetisi peringkat benua yang akan diselenggarakan di Kekaisaran Dimitri 1 bulan dari sekarang. Tentunya para raja akan mengirimkan pendekar pedang terbaik mereka untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Lalu yang kedua berkaitan dengan peperangan melawan alam iblis. Tentunya itu adalah informasi yang lebih mengejutkan, tapi untungnya saat ini mereka hanya perlu berfokus terkait dengan kompetisi peringkat benua, yang mana itu juga merupakan hal yang penting bagi masa depan benua Salamander. Di sisi lainnya, Rodwell Dimitri tampaknya telah membuat keputusan bulat untuk pergi ke benua Arkadia, dan alasannya adalah untuk memperluas wilayah Kekaisaran Dimitri. Ya, walaupun benua Arkadia adalah wilayah baru, tapi
Rodwell yakin ia bisa membujuk setiap ras yang ada di benua Arkadia untuk bergabung dengan Kekaisaran Dimitri, di mana itu juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan di masa depan, terutama saat bertarung melawan para iblis. Tentunya itu adalah perjalanan yang beresiko, apalagi benua Arkadia tidak dihuni sepenuhnya oleh manusia. Dan ada seseorang yang menentang rencana tersebut. Ia adalah ibu dari Rodwell, yaitu Rihanna Dimitri. Tentunya sebagai seorang ibu, Rihanna sangat mengkhawatirkan Rodwell, apalagi ia berkelana seorang diri. Tapi sayangnya tekad Rodwell sudah bulat karena hanya ialah satu-satunya yang bisa melakukan tugas tersebut, melihat Rodwell merupakan saudara dari Roman, seseorang yang dihormati di benua Arkadia. Pada akhirnya Rihanna nampaknya tidak bisa melarang apa yang dilakukan oleh anaknya, tapi ia memiliki satu permintaan, yaitu sebelum pergi Rodwell harus menikah terlebih dahulu. Nah, sebenarnya Rihanna juga sudah meminta Roman untuk mencari pasangan, tapi Roman menolak karena yang lebih penting adalah menaklukkan alam iblis. Karena jika para iblis menginvasi benua Salamander, apa gunanya menikah? Karena hidup mereka akan terancam. Jadi prioritas utama Roman saat ini adalah berperang dengan para iblis. Nah, karena tidak bisa memaksa Roman, setidaknya ia harus meyakinkan anak keduanya, yaitu Rodwell, untuk mencari pasangan. Setidaknya itu bisa membantu Rodwell di dalam perjalanannya. Pada akhirnya Rodwell pun setuju, tapi ia masih bingung terkait siapakah yang akan menjadi pasangannya. Dan untungnya Rihanna memiliki pandangannya sendiri, yang intinya jika Rodwell ingin menikah, pasti setiap wanita akan langsung mencarinya dan Rodwell hanya tinggal memilih. Ternyata dugaan Rihanna Dimitri benar adanya saat informasi tersebut tersebar luas ke benua Salamander. Setiap wanita dari kalangan para bangsawan langsung tertarik untuk bisa menjadikan Rodwell sebagai suami mereka, dan pertarungan untuk mendapatkan hati Rodwell pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.